Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan hendak pergi ke negeri yang sangat jauh. Tuan itu hendak memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Tuan itu memanggil hamba-hambanya. Saat tuannya memanggil hamba yang pertama, tuan itu berkata, "Hai hambaku yang pertama, aku akan memberikan kepadamu 5 talenta. Usahakan dengan baik talenta yang kuberikan kepadamu ya." Hambanya menjawab, "Baik tuanku, aku akan mengusahakan talenta itu dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi tuanku." Lalu tuannya memanggil hamba yang kedua. "Hai hambaku yang kedua, aku akan memberikan kepadamu 2 talenta. Usahakan dengan baik talenta yang kuberikan kepadamu." Maka hambanya menjawab, "Baik tuanku, aku akan mengusahakan talenta itu dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi tuanku." Tuan itu juga memanggil hambanya yang ketiga. "Hai hambaku yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu 1 talenta. Usahakan dengan baik talenta yang kuberikan kepadamu ya." Maka hamba ketiga menjawab, "Baik tuanku, aku akan mengusahakan talenta itu dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi tuanku." Setelah tuannya memberikan talenta kepada 3 orang hambanya, tuannya itu pun pergi. Apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama? Hamba yang pertama pergi ke pasar, menjalankan uang itu dengan berdagang, sehingga dia mendapatkan untung sebesar 5 talenta. Apa yang dilakukan oleh hambanya yang kedua? Hamba kedua juga pergi ke pasar, menjalankan uang itu dengan berdagang, tetapi ia hanya mendapatkan untung 2 talenta. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Hamba ketiga justru marah dan bersungut-sungut, lalu menguburkan talenta itu ke dalam tanah. Sepulang tuannya dari luar negeri, tuannya memanggil 3 orang hamba itu dan melihat hasil talentanya. Tuan itu memanggil hamba yang pertama. "Hai hambaku yang pertama, bagaimana hasil talenta yang kuberikan kepadamu?" Hamba pertama menjawab, "Tuanku, aku pergi ke pasar, aku menjalankan uang itu dengan berdagang, sehingga aku mendapatkan untung 5 talenta." Tuannya merasa senang dan berkata, "Pekerjaanmu sangat baik, hai hambaku yang baik dan setia." Maka hamba yang pertama mendapatkan kebahagiaan bersama tuannya. Tuan itu juga memanggil hamba yang kedua. "Hai hambaku yang kedua, bagaimana hasil talenta yang kuberikan kepadamu?" Hamba kedua juga menjawab, "Tuanku, aku juga pergi ke pasar, aku menjalankan uang itu dengan berdagang, tetapi aku hanya mendapatkan untung 2 talenta." Tuan itu menjawab, "Tidak apa-apa hambaku, segini saja membuat aku bahagia. Kamu memang hamba yang baik dan setia." Maka hamba yang kedua juga mendapatkan kebahagiaan bersama tuannya. Saat tuannya memanggil hamba yang ketiga, "Hai hambaku yang ketiga, bagaimana hasil talenta yang kuberikan kepadamu?" Hamba yang ketiga menjawab, "Tuanku, aku menguburkan talenta itu ke dalam tanah." "Tuanku, mengapa Tuan memberikan talenta itu lebih sedikit dari 2 temanku ini?" Tuan itu pilih kasih. "Ini, aku kembalikan talenta milik Tuan." Maka tuannya sangat marah. "Hai hambaku yang jahat, seharusnya kau menjalankan talenta yang kuberikan kepadamu, bukan iri dan menguburkannya ke dalam tanah. Oleh sebab itu, aku akan mengambil talenta milikmu dan memberikan kepada hambaku yang pertama." Maka hamba yang ketiga tidak mendapatkan kebahagiaan bersama tuannya, selain hukuman. Setiap orang memiliki kemampuan atau kelebihan yang berbeda. Tetapi kita tidak perlu iri
kepada orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Misalkan di sekolah, ada yang pintar komputer dan ada yang pintar biologi. Orang yang pintar biologi tidak perlu iri kepada orang yang pintar komputer. Karena suatu saat kalau ahli komputer sakit, yang dibutuhkan pasti adalah seorang dokter yang merupakan orang yang pintar biologi. Begitu juga sebaliknya. Orang yang pintar komputer tidak perlu iri kepada orang yang pintar biologi. Mengapa? Karena orang yang pintar biologi seperti dokter membutuhkan alat-alat yang canggih untuk memeriksa kesehatan pasien yang dibuat oleh orang yang pintar komputer. Setiap kemampuan pasti ada fungsinya, yaitu saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengembangkan kemampuan yang kita punyai saat ini. Untuk apa? Untuk berguna bagi sesama, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita menyia-nyiakannya, maka talenta atau bakat yang kita punyai akan hilang diambil Tuhan. Sekian firman pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.